Mereka menyebut leluhur kita animis agar kita lupa bahwa Nusantara pernah menjadi pusat peradaban dunia. Borobudur bukan sekadar batu tua, melainkan jejak ilmu dan kesadaran tinggi yang sengaja dikaburkan dari sejarah bangsa ini. Pernahkah Anda berpikir bagaimana jika Candi Borobudur yang kita kenal selama ini ternyata tidak dibangun pada abad ke-8? Iya, maksudnya bayangkan kalau usianya diklaim ribuan tahun lebih tua, tepatnya sekitar 5391 sebelum Masehi. Benar. Hari ini kita akan melakukan deep dive ke sumber-sumber historiografi revisionis dari Santo Subha. Tujuannya untuk melihat klaim bahwa sejarah Nusantara yang diajarkan kepada Anda selama ini mungkin butuh penyesuaian radikal. Tentu saja. Dan kita di sini sekedar membedah isi dokumen-dokumen tersebut ya, tanpa mengambil posisi atau memihak pada pandangan politik apapun di dalamnya. Tepat sekali. Oke, mari kita bedah ini sebentar. Selama ini Anda pasti diajarkan kalau leluhur kita di masa lalu itu penganut animisme, kan? Ya, narasi yang bilang mereka cuma menyembah pohon atau batu besar gitu kan? Nah, iya. Tapi menurut dokumen sumber Santo Subha ini, label animisme atau kebodohan masa lalu itu ternyata hanyalah konstruksi kolonial Belanda dari tahun 1906. Betul. Karena sumber ini mengklaim bahwa leluhur daratan purba Sundalen sebenarnya sudah memiliki kecerdasan monoteistik yang tinggi. Yang terpusat pada konsep Hyang Widitunggal ya? Iya, benar. Kesadaran akan ketuhanan yang esa itu diklaim sudah mengakar kuat jauh sebelum ada pengaruh luar. Oke, tapi sebelum kita membahas fenomena gaib, kita harus paham dulu nih bagaimana leluhur memandang realitas, waktu. Ini penting banget sih, karena konsep waktu mereka menurut dokumen ini sangat berbeda dengan kita sekarang. Iya, kalau waktu barat itu kan linear, seperti penggaris, kaku dari titik A ke titik B. Tapi sistem waktu Nusantara di sumber ini lebih mirip smartwatch ekologis yang mensinkronkan musim dan kosmos. Analogi smartwatch itu pas banget. Jadi, penanggalan Saka yang sering diajarkan secara kaku dimulai pada tahun 78 Masehi, itu dianggap keliru oleh sumber ini. Oh, jadi bukan angka kaku ya? Bukan, Santo Subha menyebut kalender Saka itu perhitungan astronomis berlapis. Ada siklus kosmik makro, seperti siklus Yuga, lalu siklus transisi Kali, sampai ke sistem Pranata Mangsa. Nah, di sini bagian yang paling menarik. Berkat pemahaman ritme kosmik ini, ritual yang dianggap mistis kabarnya adalah aplikasi sains universal, kan? Iya. Terus bagaimana penjelasan mereka soal prasasti kutukan yang bisa bertahan ribuan tahun? Nah, kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, dokumen ini menjelaskannya lewat hukum kekekalan energi. Tunggu, maksudnya delta E sama dengan 0 itu? Iya, persis. Praktisi masa lalu diklaim memfokuskan energi niat mereka, lalu menguncinya menggunakan media air atau H2O. Oh wow, berarti air berfungsi sebagai penyimpan memori frekuensi elektromagnetik gitu. Betul sekali. Frekuensi niat itu direkam ke dalam struktur molekul air. Kalau begitu, apakah ini berarti sesajian dan ritual di alam itu sebenarnya hanyalah teknologi ekologis untuk menjaga termodinamika alam? Menurut teori Santo Subha, iya. Itu murni sirkulasi energi, bukan sekedar klinik. Luar biasa. Nah, karena penguasaan teknologi energi ini, Nusantara secara logis diklaim menjadi magnet intelektual dunia. Makanya, ada klaim tentang Candi Muara Takus di Sumatera. Sumber ini menyebut nama aslinya adalah Mong Takui. Yang merupakan universitas original itu kan? Iya, tempat para biksu Tiongkok datang belajar. Bahkan, Universitas Nalanda di India yang sangat terkenal itu diklaim hanyalah cabang dari Mong Takui ini. Menyebut Nalanda cuma sebagai cabang itu klaim yang sangat masif ya. Apalagi tadi kita menyinggung soal Borobudur. Betul. Santo Subha menyebut nama asli Borobudur adalah Viwanacakapala. Dan yang sangat luar biasa di sini adalah mereka menyoroti 160 relief candi yang sengaja ditimbun. Relief yang di bagian kaki candi itu? Ya, penimpunan itu diklaim sebagai upaya menyembunyikan bukti bahwa Nusantara adalah pusat peradaban Dharma yang sesungguhnya. Wah, ini banyak banget informasi baru. Jadi, apa makna dari semua ini? Pembahasan ini pada dasarnya berusaha mengembalikan kedaulatan kognitif Anda sebagai pendengar. Benar.
Dokumen-dokumen ini mencoba membuktikan bahwa sejarah Nusantara bukanlah mitos terbelakang, melainkan sains spiritual yang sangat presisi. Ya, terlepas dari seberapa radikal klaimnya, ini jelas membuka perspektif baru. Oke, kami pamit undur diri dari penelusuran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mereka menyebut leluhur kita animis agar kita lupa bahwa Nusantara pernah menjadi pusat peradaban dunia. Borobudur bukan sekadar batu tua, melainkan jejak ilmu dan kesadaran tinggi yang sengaja dikaburkan dari sejarah bangsa ini.